Kisah seorang ibu yang taat berada di jurang neraka. Ini penyebabnya. Kisah ini ditulis oleh Rusman Hasiregar, Kamis 19 Mei 2022, pukul 05.10 waktu Indonesia Barat. Allah Azza wa Jalla mengabarkan kepada kita bahwa surga dan neraka itu benar. Maka hendaknya kaum muslimin memelihara dirinya dan keluarganya dari siksa api neraka. Berikut ini kisah seorang perempuan yang mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena melihat ibunya berada di jurang-jurang neraka dalam mimpinya. Apa sebabnya? Dalam kitab Al-Mawais Al-Usfuriyah, Syekh Muhammad bin Abu Bakar Usfuri menukil salah satu riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha. Diceritakan seorang wanita mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kondisi tangan kanannya kering atau lumpuh. Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah agar menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya ke keadaan semula." "Apa yang menyebabkan tanganmu menjadi kering?" tanya Rasulullah. "Aku bermimpi seolah-olah hari kiamat terjadi. Neraka Jahim telah dinyalakan apinya, surga telah dibuka, api neraka berubah menjadi jurang-jurang. Kemudian aku melihat ibuku berada di salah satu jurang dan jurang-jurang jahanam. Satu tangannya memegang potongan gaji dan satu tangannya lagi memegang kain kecil yang menjaganya dari kobaran api. Oh ibuku, mengapa engkau berada di jurang ini? Padahal kamu adalah orang yang taat kepada Allah dan suamimu juga ridho padamu," tanyaku kepadanya. "Anakku, aku ini adalah seorang perempuan pelit ketika di dunia. Jurang ini adalah tempat orang-orang yang pelit," jawab sang ibu. "Potongan gaji dan kain kecil apa yang aku lihat di tanganmu itu?" tanyaku kepadanya. "Potongan gaji dan kain ini adalah sedekah yang pernah aku keluarkan ketika di dunia. Semasa hidupku, aku tidak pernah mengeluarkan sedekah kecuali dua benda ini. Dua benda ini diberikan kepadaku. Aku terlindungi dari api dan siksa berkat kedua benda ini," jawab ibuku. "Di mana ayahku?" tanyaku. "Ayahmu adalah orang yang dermawan. Dia sekarang berada di tempat orang-orang yang dermawan di surga," kata ibuku. Kemudian aku mendatangi ayahku. Aku melihat beliau sedang berdiri di tepi telagamu. Wahai Rasulullah, dia sedang memberikan minuman air telaga kepada orang-orang. Dia mengambil gelas dari tangan Ali, sedangkan Ali mengambilnya dari tangan Utsman. Sedangkan Utsman mengambilnya dari tangan Umar. Sedangkan Umar mengambilnya dari tangan Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan Abu Bakar sendiri mengambilnya dari tanganmu, wahai Rasulullah. Kemudian aku berkata kepada ayahku, "Hai ayahku, sesungguhnya ibuku yaitu seorang perempuan yang taat kepada Allah dan kamu ridhoi, sekarang berada di jurang demikian di neraka jahanam. Sedangkan engkau memberikan minuman kepada orang-orang dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibuku sangat kehausan. Berilah dia seteguk air itu." Ayahku menjawab, "Hai anakku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang pelit, yang bermaksiat dan yang berdosa. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan air telaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi mereka yang pelit, yang bermaksiat dan yang berdosa." Kemudian aku mengambil air telaga itu dengan telapak tanganku agar bisa memberikannya kepada ibuku. Ketika ibuku meminumnya, maka terdengar suatu seruan, "Allah telah mengeringkan tanganmu karena kamu telah mendatangi dan memberikan minuman kepada wanita yang bermaksiat dan yang pelit dengan air telaga Rasulullah."
Kemudian aku pun terbangun dari tidurku. Tiba-tiba tanganku sudah dalam keadaan seperti ini, lumpuh. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, "Sifat pelit ibumu telah memberimu bencana di dunia, lantas bagaimana bencana baginya di akhirat?" Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tongkatnya di tangan wanita itu dan berkata, "Ya Allah, demi mimpi yang baru saja dia ceritakan, semoga engkau menyembuhkan tangannya." Kemudian tangan wanita itu pun sembuh dan kembali seperti semula. Nah, demikian kisah hikmah yang dapat kita jadikan pelajaran agar tidak pelit dalam mengeluarkan harta. Sungguh sedekah merupakan amalan mulia dan teman setia yang menolong kita di akhirat kelak. Semoga bermanfaat.